Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi dengan saya, Saiful Amri, MAG, peserta Latsar CPNS Angkatan 2, Kelompok 2, tahun 2021. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan beberapa hasil dari diskusi saya dan hasil dari analisis saya terkait persoalan pelayanan publik. Ada memang beberapa hal mendasar yang harus dijawab oleh seorang ASN terkait dengan masalah pelayanan publik. Nah, di dalam hal ini ada 3 masalah besar yang harus dijawab terkait pelayanan publik. Baik, kita akan masuk pada pertanyaan pertama, yaitu sebenarnya bagaimana sih pengertian dan hakikat pelayanan publik? Jika kita merujuk kepada pengertian yang ada, sebenarnya pengertian pelayanan publik itu adalah segala sesuatu kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan, baik yang ada di pusat, di daerah, ataupun di lingkungan BUMN ataupun BUMD, yang mana pelayanan tersebut dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam hal ini sebenarnya sifat dari pelayanan publik tentu yang harus dipedomani ataupun yang harus dipastikan adalah seorang ASN memberikan pelayanannya, baik dia sebagai ASN yang bersifat PNS ataupun P3K di dalam instansi ataupun pemerintahan di pusat, daerah, dan sebagainya, dan dia memberikan layanan tersebut sebagaimana yang diinginkan adalah pemenuhan barang dan jasa sebagai bentuk pelayanannya kepada masyarakat. Nah, jika merujuk kepada peraturan perundang-undangan, saat ini peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang pelayanan publik ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu sifatnya tetap menyelenggarakan pelayanan yang mana dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan yang akan dilayani, objeknya yaitu adalah masyarakat. Adapun pertanyaan paling mendasar terkait dengan pelayanan publik itu adalah bagaimana sih sebenarnya bentuk-bentuk patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Di sini harus diketahui dahulu bahwa memang dalam urusan pelayanan publik seringkali terjadi yang namanya patologi. Patologi ini memang kalau kita bahasakan secara kasar adalah penyakit. Penyakit di mana seorang ASN, baik dia PNS ataupun seorang P3K, dalam melayani urusan masyarakat, seringkali dia tidak memberikan pelayanannya secara penuh dan maksimal. Dan ini memang menjadi penyakit dan seringkali terjadi di seluruh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Adapun bentuk-bentuk patologi yang dapat diklasifikasikan di dalam birokrasi antara lain, yang pertama ada namanya istilah penggelembungan organisasi. Di dalam istilah ini untuk memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien, seorang ASN itu cenderung untuk mempersoalkan jumlah atau kuantitas dari pelayanan. Misalnya dalam urusan melayani tamu, dia kira tidak cukup satu orang, dia harus merasa ada 3 orang di dalamnya untuk pelayanan tamu. Namun ternyata dengan ada 3 orang, nanti di antara salah satunya malah tidak bekerja sama sekali, kan begitu. Nah, inilah penggelembungan organisasi. Jadi
urusan pertama dari bentuk-bentuk patologi birokrasi yang terjadi adalah persoalan penggelembungan. Baik, lalu ada pun yang kedua, ada istilah namanya duplikasi tugas dan fungsi. Ini juga patologi. Karena apa? Biasanya seharusnya seseorang itu ketika mengerjakan satu pekerjaan dalam urusan sesuai dengan tupoksinya, dia seharusnya tidak perlu harus melakukan tugas orang lain atau dia juga mengambil alih beban kerja orang lain. Namun sayangnya patologi di dalam birokrasi yang sering terjadi adalah duplikasi tugas dan fungsi. Akibatnya memang orang-orang yang ada di dalam pekerjaan itu mengerjakannya seringkali bersama-sama. Jadi antara satu dengan yang lain ketika mengerjakannya bersama-sama saling tumpang tindih pekerjaan, tugas dan fungsinya. Dan ini malah mengakibatkan inefisiensi baik hal-hal terkait dengan waktu ataupun yang lainnya. Lalu ada yang ketiga namanya istilah dalam patologi birokrasi itu adalah red tape. Red tape ini seringkali memang seorang pelayanan publik di dalam birokrasi, seorang ASN itu melakukan prosedur yang lamban dan banyak sekali kilahnya atau berbelit-belitlah kepada para pengguna layanan, yaitu masyarakat. Nah, pada akhirnya ujung-ujungnya nanti si pemberi layanan dia akan meminta tambahan biaya, sehingga ini sesungguhnya menjadikan alasan bagi si pemberi layanan bahwa kalau itu biayanya diadakan, mudah-mudahan urusan itu akan segera selesai. Kira-kira begitu. Jadi ini juga bagian dari patologi birokrasi. Adapun yang keempat, ada istilah konflik kewenangan. Dan ini memang persoalan konflik kewenangan ini bisa jadi seringlah terjadi di dalam birokrasi. Maka dari itu, persoalan konflik kewenangan ini bisa dikatakan salah satu masalah yang paling banyak ditemukan dalam pekerjaan di pelayanan publik. Baru ada lagi istilahnya memang yang sering kita dengar adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dalam urusan ini tentu tidak menutup kemungkinan seorang ASN melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi memang seorang ASN dimanapun dia berada mempunyai potensi, apalagi jika dia mempunyai jabatan tertentu akan mempunyai potensi lah tentunya dalam melakukan KKN. Jadi, jika melihat aktivitas-aktivitas ASN, bagaimana ia bekerja sesungguhnya dapat diperhatikan kalau dia sudah mendapatkan jabatan. Dan tentu dalam jabatan inilah yang memberikan peluang untuk melaksanakan KKN tersebut. Baru ada istilah untuk keengganan melakukan perubahan. Dan ini juga bagian dari patologi birokrasi. Kenapa demikian? Dia merasa sebagai pelayanan publik ya sudah melakukan sesuatu yang itu saja. Tidak perlu ada perubahan di dalamnya, tidak perlu ada inovasi. Jadi wajar saja jika ada perubahan dimensional, perubahan strategis dalam urusan pelayanan. Kadangkala situasi ini membuat dia si pelayan publik tadi terjebak dengan kebiasaan yang lama atau kebiasaan zona nyamannya dalam bekerja. Dan ujung-ujungnya ini akan menghambat sistem pekerjaan yang ada. Maka dari itu sebenarnya ini juga memperumit urusan pelayanan kepada pelanggan yaitu masyarakat, tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pelayanan publik dari seorang ASN. Begitu kira-kira. Lalu yang ketiga, yang menjadi pertanyaan mendasar terkait dengan pelayanan publik adalah bagaimana sih sebenarnya seorang ASN melakukan pelayanan yang prima. Memang urusan pelayanan ini seringkali terjadi simpang siur informasi kepada masyarakat tentunya. Jadi masyarakat kalau sudah ingin meminta pelayanan publik, seringkali sebelum dia datang dalam urusan administrasi, yang ada di benak pikirannya adalah ini akan lama urusan saya, ini akan terhambat urusan saya, karena kayaknya di kantor ini nanti saya akan bertele-tele urusannya. Kira-kira begitu. Maka dari itu, bagaimana sebenarnya perwujudan dari pelayanan prima?
Jika kita menjadi seorang ASN, tentu kita harus mengedepankan pelayanan prima. Di antaranya ada beberapa hal yang menjadi prinsip pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima. Yang pertama itu adalah partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang tentunya dibutuhkan masyarakat, kita selaku pelayan publik perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Jadi sifatnya karena kebutuhan utamanya sebenarnya masyarakat, bagaimana sih untuk segera menyelesaikan persoalan yang mereka harapkan, tentu mereka harus diberi andil dalam urusan perencanaan, dalam urusan bagaimana sih prosedural dalam urusan pelayanan publik, sehingga kita juga nantinya mampu mengevaluasi hasilnya dan tentunya akan memberi kemudahan bagi kita sebagai pelayan publik. Artinya kita juga berjalan secara dinamis. Yang kedua, prinsip pelayanan publik untuk memberikan pelayanan prima adalah transparan. Kenapa harus transparan? Karena dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negaranya agar semua warga negaranya mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. Misalnya, contoh, syarat-syarat dalam pengurusan sesuatu, pengurusan KTP. Tidak mungkin jika seorang warga atau seorang masyarakat ingin mengurus KTP, dia tidak tahu persyaratan itu. Itu harus dipublish oleh kita selaku pelayan publik. Lalu bagaimana prosedurnya juga harus dipublish. Lalu bagaimana juga urusan biaya. Kalau dia urusannya biaya tersebut gratis, harus disebut gratis. Kalau ada urusan yang tidak gratis, sebutkan nominalnya. Karena itu akan memberikan efek kepada masyarakat dan persiapan kepada masyarakat jika ingin mengurus sesuatu di dalam urusan administratifnya. Maka dari itu transparansi ini diperlukan dalam pelayanan publik yang akan mewujudkan keprimaan dalam pekerjaan. Lalu ada yang ketiga namanya istilahnya responsif. Dalam pelayanan publik memang pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Karena jika dengan demikian tentu pelayanan publik itu akan berjalan lebih dinamis. Karena memang sesungguhnya perkembangan teknologi dan zaman semakin maju. Jadi jika ada semacam masukan dari masyarakat terkait bagaimana sih seharusnya pelayanan publik yang lebih prima, harus didengar oleh kita selaku ASN agar tentunya menjadikan kita juga terpacu dalam pekerjaan yang lebih baik lagi dalam melayani. Yang keempat ada istilah tidak diskriminatif. Nah, pelayanan publik ini seringkali diselenggarakan oleh pemerintah agar tidak adanya diskriminatif. Oleh karena itu, jika pelayanan itu dilakukan secara diskriminatif, ujung-ujungnya masyarakat akan enggan melakukan pelayanan publik terhadap kebutuhan mereka. Misalnya saja contoh, kadangkala kalau kita punya saudara yang bekerja di ruang publik, pelayanan publik, maka nanti seringkali kita akan lihat mereka diurusi lebih cepat, lebih mudah dibandingkan kita yang sama sekali tidak memiliki saudara sebagai pelayan publik. Nah, itu sering dilihat oleh masyarakat. Maka dari itu, hal seperti ini harus dihindarkan, harus dihapuskan dan hilangkan agar kesan diskriminatif ini tidak lagi ada dari masyarakat kepada kita selaku pelayanan publik. Lalu yang kelima, ada istilah mudah dan murah. Tentu pada prinsipnya pelayanan prima itu harus mudah dan murah, tapi tidak murahan. Karena sesungguhnya dalam pelaksanaan pelayanan publik, kemudahan dan kemurahan itu seringkali memberi stigma kepada masyarakat bahwa urusan ini tentu akan lebih memberi enak sama mereka jika mengurus sesuatu. Baru ada yang keenam, ada efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan pelayanan ini, tentu kita harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, persoalan-persoalan apa sih dari pelayanan publik yang diadakan ini tujuannya. Misalnya apa mewujudkannya agar masyarakat lebih enak memberi kebutuhannya dan memberi keluh kesahnya terhadap pelayanan kita, ya tentu kita harus terima dengan sebangku kita. Maka dari itu efektif dan efisien ini menjadi salah satu dari pelayanan prima yang harus diberikan. Lalu ada yang ketujuh yang namanya aksesibel.
Pelayanan publik yang diselenggarakan secara aksesibel ini harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkannya dalam arti fisik ya. Misalnya dekat. Jadi lokasi kantor atau misalnya pelayanan kantor kita itu dapat dilihat tempatnya. Lokasinya itu tidaklah di pelosok yang mana aksesnya itu sulit gitu. Jadi ketika kendaraan publik, baik kendaraan umum, kendaraan personal, ketika ingin mengakses ke lokasi pelayanan publik kita, tentu mereka harus dimudahkan untuk mendapatkan lokasi kita. Jadi lebih terjangkau, kira-kira begitu. Maka dari itu, sesungguhnya pelayanan prima ini akan lebih prima tentunya jika dilakukan seperti ini. Lalu ada yang ke-8 namanya akuntabel. Lalu yang ke-9 ada namanya berkeadilan. Maka dari itu bicara tentang akuntabel dan berkeadilan ini sesungguhnya merupakan pelayanan yang memang harus diberi tanggung jawab kepada si pelayan publik agar pelayanan publik itu semakin prima. Dan berkeadilan tentunya dengan tujuan agar setiap warga negara itu dilindungi dari praktik yang buruk oleh warga negara yang lain misalnya, atau juga dari si pelayan publik tersebut. Maka dari itu, jika pelayanan publik itu mampu memberikan perlindungan kepada mereka yang mungkin sedikit rentan misalnya, atau kelompok yang rentan, jadi tentunya dalam urusan pelayanan publik tidak ada, kembali lagi ke di awal, tidak ada diskriminatif, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini mampu memberi kesadaran bagi kita semua dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh saya terkait bagaimana sebenarnya memberikan pelayanan publik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar terkait pelayanan publik yang sudah dijelaskan dalam 3 hal tadi. Semoga mendapatkan wawasan baru bagi kita semua, atau menambah wawasan baru bagi kita semua, atau mungkin juga makin memperdalam wawasan kita semua terkait dengan pelayanan publik. Tentu yang harus digarisbawahi oleh kita selaku ASN, memberikan pelayanan publik secara prima adalah sebagai kewajiban utama yang memang pelaksanaan tugasnya sudah disematkan dan diamanatkan oleh kita sebagai ASN tatkala kita sudah menjadi abdi negara. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.